sadar dan lupa bahwa kita semua ini adalah anak-anak petani yang belum menghasilkan secercah harapan yang nyata. Saya paham bahwa kita posisinya belum terlalu menentukan dalam seluruh irama perjuangan PKB. Di parlemen, di eksekutif, di konstelasi politik nasional kita. Tapi bahwa kehadiran kita selama 27 tahun ini patut menjadi refleksi di Hari Tani hari ini. Bahwa kita yang lahir, tumbuh dan besar atas keringat, air mata, penderitaan, perjuangan petani itu belum menghasilkan karya-karya nyata, baik undang-undang, policy, kebijakan, penganggaran saya yakin Pak Cucun, Pak Jazil, siapa lagi wakil-wakil Pak Banggar, kita masih hanya menjadi penonton, belum menentukan anggaran yang terbaik. Kita ingin minimal pertobatannya adalah APBN 5% harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur apapun menyangkut pertanian. Itulah permohonan Pak Al yang pertama diwujudkan melalui implementasi APBN untuk petani. Terus terang belum, bahkan ketua fraksi mungkin tidak terlalu apa istilahnya ngeh itu apa? Tidak sadar sepenuhnya bahwa the real policy itu infrastruktur pertanian. Bahkan alhamdulillah saya nggak jadi menteri 10 tahun ini. Bahkan pupuk ini sudah 10 tahun itu di depan mata dan kita tidak melakukan apa-apa. Sejak Pak Prabowo, alhamdulillah sekarang Pak Prabowo selalu menyatakan tidak boleh ada lagi petani mengeluh karena tidak ada pupuk di depan matanya. Itu presiden yang paling menangani problem. Jadi dosanya Ida Fauzia, ketua fraksi pernah. Dosanya Jazilul Fawaid. Dosa saya juga. Saya pernah jadi ketua fraksi juga dulu. Makanya saya mewakili Ida memohon maaf kepada para petani-petani di seluruh tanah air kita. Bener ini serius. Serius, kita nggak pernah serius. Saya teriak-teriak saja, namanya juga DPR kan tugasnya teriak-teriak. Kalau nggak teriak-teriak, diteriakin gitu. Nah karena saya dibayar untuk teriak-teriak, 7 tahun saya teriak-teriak soal pupuk. 7 tahun, nggak ada hasilnya ketika saya DPR. Saya kumpulkan BUMN, saya kumpulkan BUMN menterinya sampai produsen-produsen pupuk dari BUMN. Menteri Pertanian kita undang juga, nggak ada hasilnya. Petani tetap sulit mendapatkan pupuk. Alhamdulillah ini Pak Prabowo menangani langsung. Kita doakan Pak Prabowo sehat terus. Menangani langsung dan pernyataan beliau clear. Tinggal anak buahnya bisa atau enggak. Harus banyak sholawat jadi anak buah Pak Prabowo. Karena kalau enggak dipecat setiap saat bisa gitu. Banyak sholawat. Karena ya kita juga deg-degan juga Fariha ini gitu. Baru dilantik udah deg-degan itu. Tapi ini serius, keseriusannya itu terbukti. Yang nggak serius, fantasi sah. Nah, karena itu harapan baru di Hari Tani Nasional ini. Harapan baru yang harus dibangun melalui pertobatan nasional. Yang pertama policy, kebijakan-kebijakan. Yang kedua regulasi. Tuntutan yang paling pokok dari sahabat Idam yang terus dibunyikan. Tiap tahun, setiap Hari Tani. Tak saya catat di mana tadi. Setiap Hari Tani selalu dibunyikan soal regulasi yang tidak pernah kunjung berhasil. Ini kok yang diprint beda dengan yang saya catat ini. Gawat ini staf ini.
Kita reshuffle secepatnya. Ini yang saya buat dengan yang di print beda ini. Kok bisa itu? Jadi Bu Ida Fauzia paling senior di DPR, paling banyak dosanya, nggak mikirin tani, termasuk saya. Ini adalah soal agenda legislasi. Agenda legislasi yang tiap tahun dibunyikan, yaitu menyempurnakan semua undang-undang menyangkut reforma agraria komprehensif. Kita punya undang-undang yang disampaikan Pak Staf Ahli ATR tadi. Kita punya undang-undang terakhir itu undang-undang nomor berapa tadi? Bukan, yang 60. Undang-undang pokok agraria. Yang menjadi hari tani nasional ini. Undang-undang nomor berapa itu? Undang-undang pokok agraria. Nomor 5 tahun 60. Itu terakhir. Mari kita tobat. Undang-undang ini harus kita sempurnakan menjadi sebuah undang-undang agraria yang komprehensif, di mana agenda utamanya adalah konsolidasi redistribusi tanah produktif. Redistribusi tanah produktif. Pak Prabowo bolak-balik semua publik tahu menyampaikan bahwa tanah-tanah yang tidak dikelola sungguh-sungguh dan bahkan tidak taat aturan dan undang-undang akan disita, dan sampai hari ini telah berhasil menyita sejumlah 1,5 juta hektar tanah, dan beliau langsung saya dengar 4 kali menyampaikan paling tidak gimana caranya 1,5 juta hektar itu dirasakan oleh rakyat yang paling butuh mendesak. Desil 1 Prof Nunung, Desil 1 kaum miskin ekstrim, jumlahnya 3 juta orang yang punya kemampuan bertani. Gak punya apa-apa tapi punya kemampuan. Usia, kesehatan, tambahan skill. Cukup itu. Ini Pak Prabowo merencanakan mereka masing-masing akan diberi akses setidak-tidaknya menjadi bagian dari permodalan 2 hektar per petani Desil 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.